Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum ke pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, menganalisis konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Adapun pokok bahasan materi pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama kita akan mempelajari pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kita akan mempelajari teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita ke pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu yang pertama ada faktor kapital, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat sumber daya manusia. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang pertama, kapital. Kapital atau barang modal ini adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, wujud dari kapital ini diantaranya yaitu pabrik-pabrik, mesin-mesin, gedung, dan lain sebagainya. Nah, kapital sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi antara lain penambahan input material, peningkatan standar kesehatan penduduk, peningkatan pendidikan penduduk, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, hal ini berarti kapital berfungsi untuk meningkatkan produktivitas modal yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti human capital. Nah, yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Nah, kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya sebatas kemajuan mesin-mesin yang digunakan saja, tetapi juga adanya perubahan dalam fungsi produksi dalam suatu kegiatan produksi untuk meningkatkan output. Nah, output di sini yaitu hasil produksi ekonomi. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan batas bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini tidak hanya dalam segi jumlahnya saja, tetapi juga jenisnya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah akan cenderung lebih mudah tumbuh daripada negara yang tidak mempunyai sumber daya alam. Nah, pertanyaannya, apakah suatu negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas dapat tumbuh menjadi negara maju? Jawabannya, dapat tumbuh. Kenapa dikatakan dapat tumbuh menjadi negara maju? Karena apabila suatu negara tersebut memiliki penduduk pekerja keras, kemudian banyak melakukan inovasi-inovasi, serta menemukan bagaimana caranya mengelola sumber daya alam terbatas tersebut, maka negara itu akan tumbuh menjadi negara maju. Contohnya seperti negara Jepang. Nah, negara Jepang ini bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi negara tersebut berhasil menemukan teknologi baru dalam menggunakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga negara Jepang tersebut dapat tumbuh menjadi negara maju. Nah, selanjutnya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana meningkatnya sumber daya manusia akan mempercepat naiknya pertumbuhan pada sektor ekonomi. Materi selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, terdapat beberapa teori dari para ahli mengenai pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini digolongkan menjadi 5 golongan besar, yaitu diantaranya yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada teori Karl Marx, yang ketiga ada Schumpeter, yang keempat aliran Neo-Keynes, dan yang kelima neoklasik. Nah,
Kita bahas satu persatu mengenai aliran yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu aliran klasik. Nah, menurut David Ricardo, perekonomian terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Selanjutnya, menurut aliran Karl Marx, perkembangan perekonomian ini dibagi menjadi 5, yaitu perekonomian komunal primitif, kemudian perekonomian perbudakan, perekonomian feodal, kapitalis, dan sosialis. Selanjutnya yaitu teori Schumpeter. Nah, teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter ini menekankan bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan berusaha untuk menemukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Selanjutnya, aliran New Keynes. Nah, teori ini merupakan teori perluasan dari John Maynard Keynes yang menyarankan untuk mencermati investasi yang akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian jangka pendek. Selanjutnya yaitu teori New Keynes. Nah, teori ini menggantikan teori klasik yang sudah ada sebelumnya. Pendapat aliran neoklasik mengenai pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya akumulasi modal. Yang kedua, perkembangan ekonomi berlangsung secara berangsur-angsur dan bertahap. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi adalah proses yang harmonis dan bertambah sedikit demi sedikit, serta meliputi semua faktor yang terkait di dalamnya tumbuh secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung secara matematis. Nah, dengan cara membandingkan produk domestik bruto tahun yang sedang berjalan dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Nah, perhitungan pertumbuhan ekonomi ini mempunyai rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB 1 kurangi PDB 0 dibagi PDB 0 kali 100%. Untuk keterangannya, PDB 0 adalah pendapatan domestik bruto tahun sebelumnya, sedangkan PDB 1 adalah pendapatan domestik bruto tahun yang sedang berjalan. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui PDB negara Y pada tahun 2020 adalah sebesar 14.500 M, sedangkan PDB pada tahun 2021 adalah sebesar 12.500 M. Hitunglah besarnya laju pertumbuhan ekonomi negara Y pada tahun 2021. Nah, dimasukkan kepada rumus laju pertumbuhan ekonomi ini. Jadi PDB satunya yaitu 14.500 M dikurangi PDB 0 sebesar 12.500 M, kemudian dibagi PDB 0 sebesar 12.500 M dikali 100%, sama dengan 14.500 M dikurangi 12.500 M, hasilnya yaitu 2.000 M. 2.000 M ini dibagi PDB 0 yaitu sebesar 12.500 M, kemudian dikali 100% yang jumlahnya yaitu 16%. Baik, sampai sini dapat dipahami ya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pembangunan ekonomi. Nah, adapun pokok bahasan materi pembangunan ekonomi diantaranya yaitu yang pertama kita akan mempelajari pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, kita akan mempelajari perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kita akan mempelajari perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, kita akan mempelajari indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, kita akan mempelajari tentang masalah pembangunan ekonomi. Langsung saja kita ke pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam pembangunan ekonomi adanya peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi adanya kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Nah, anak-anak jangan sampai keliru ya antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jika di pembangunan ekonomi itu yang mengalami
Peningkatannya yaitu kualitasnya saja. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi itu yang mengalami kenaikannya adalah jumlahnya. Jadi dapat dipahami ya. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, pembangunan, serta hasil-hasilnya. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi ini, faktor pemerataan pendapatan tidak diperhatikan. Nah, selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi selalu disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan adanya pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah upaya-upaya pemerintah mengoordinasi kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan pembangunan ekonomi meliputi beberapa program berikut ini. Di antaranya yaitu yang pertama, pengentasan kemiskinan. Nah, apa itu pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Nah, yang kedua yaitu riset dan pengembangan pertanian. Yang ketiga yaitu perencanaan keluarga. Selanjutnya, yang keempat kebijakan ketenagakerjaan. Yang kelima meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Keenam analisis proyek investasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu program-program pengembangan kewirausahaan. Nah, dalam program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan di sekolah yaitu melalui koperasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi. Hal ini tercermin dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua yaitu adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu adanya usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Nah, hal ini disebut sebagai usaha diversifikasi. Nah, apa itu usaha diversifikasi? Usaha diversifikasi ini adalah usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya yaitu ada fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dengan adanya perencanaan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Jadi kita ketika akan melaksanakan suatu program ataupun kegiatan, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, perencanaannya itu minimal 2 perencanaan agar kita dapat membandingkan perencanaan manakah yang lebih baik untuk direalisasikan. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi. Selanjutnya, adanya perencanaan pembangunan ekonomi dan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu perencanaan di negara sosialis. Perencanaan pembangunan ekonomi di negara sosialis meliputi semua sektor perekonomian. Nah, tujuan perencanaan dan penyediaan dana pembangunan ini merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan semua perusahaan yang ada dalam sektor tersebut. Nah, dalam sistem ini konsumen dan produsen tidak memiliki kebebasan. Nah, kenapa dikatakan tidak memiliki kebebasan? Karena konsumen tidak dapat dengan bebas memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Sedangkan produsen tidak memiliki kebebasan memilih barang dan jasa yang akan diproduksinya. Nah, yang kedua yaitu perencanaan di negara kapitalis. Nah, perencanaan di negara kapitalis berupa stimulan terhadap pihak swasta agar melakukan aktivitas ekonomi ke berbagai arah. Dengan adanya stimulan, pihak swasta tidak kehilangan kebebasan.
Nah, jadi ketika stimulan yang diberikan pemerintah dirasa kurang baik bagi pihak swasta, maka pihak tersebut tidak akan mengikuti anjuran pemerintah, sehingga perencanaan yang dibuat oleh pemerintah berpotensi mengalami kegagalan. Yang ketiga yaitu perencanaan di negara berkembang. Nah, perencanaan di negara berkembang ini yaitu gabungan dari sistem sosialis dan sistem kapitalis, sehingga pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu jangka waktu perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, ada 3 jangka waktu perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, rencana jangka pendek. Nah, rencana jangka pendek ini yaitu berfokus pada usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa yang cukup dekat. Biasanya rencana jangka pendek ini berlangsung selama 1 tahun. Nah, yang kedua, rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah ini berfokus pada usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa yang lebih cukup lama daripada rencana jangka pendek, yaitu biasanya berlangsung selama 5 tahun. Yang terakhir yaitu yang ketiga, rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka panjang ini biasanya berlangsung selama 15 sampai 20 tahun. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, agar kita mengetahui berhasil atau tidaknya suatu negara dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan indikator. Nah, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi digunakan juga sebagai acuan dalam menilai. Nah, menilai apa? Yaitu menilai seberapa jauh suatu negara mencapai indikator yang telah ditetapkan. Nah, adapun indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak negara diantaranya yaitu yang pertama, struktur ekonomi. Sebagai contohnya, pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri. Yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Nah, perekonomian yang dikatakan stabil akan berdampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan naiknya pendapatan per kapita ini menjamin akan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusia atau yang disingkat dengan IPM. Nah, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yakni oleh umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Pun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang diantaranya yaitu yang pertama, masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan. Nah, adapun pengertian dari kemiskinan ini yaitu keadaan di mana kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kerja. Nah, adapun penyebab terjadinya pengangguran ini yaitu diantaranya tingginya pertumbuhan penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kemudian faktor pendidikan, keterampilan atau kemampuan yang terbatas sehingga tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh penyedia kerja. Dan yang terakhir adanya diskriminasi terhadap orang yang mengalami cacat, ras, hingga gender yang masih erat. Nah, cara mengatasi pengangguran ini yaitu bekerja secara mandiri atau membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Ketimpangan distribusi pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Selain itu, dapat juga didefinisikan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan ini adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Adapun penyebab ketimpangan pendapatan ini diantaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, kemudian rendahnya mobilitas sosial, kemudian ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Nah, bagaimana cara mengatasi ketimpangan pendapatan ini? Yaitu cara mengatasinya dengan melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. Kemudian menerapkan pajak penghasilan progresif. Nah, pajak diterapkan berdasarkan kemampuan wajib pajak untuk membayar, sehingga mereka yang berpenghasilan lebih tinggi menanggung tarif pajak yang lebih tinggi daripada mereka yang berpenghasilan rendah. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, tingginya angka pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi jumlah angka kelahiran. Dan kampanye program KB untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.